Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ramadan yang ketiga ini sebagaimana kami nukil dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala, yaitu terkait dengan hukum puasa Ramadan. Tentunya puasa Ramadan berangkat dari firman Allah, kutiba alaikumus siyam. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, dan diantaranya adalah shaumu Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam, dan di antara itu di sana disebutkan puasa Ramadan. Dari Quran dan hadis, sehingga para ulama berijma, mereka berkonsensus, bersepakat bahwa hukum puasa Ramadan wajib fardhu ain. Dan barang siapa yang tidak mengakui kewajiban dan kerukunan, artinya rukun ya, menjadi rukun Islam, maka sesungguhnya orang itu telah kafir. Kalaupun muslim, awalnya berarti telah masuk ke dalam jurang kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Shalih Utsaimin bahkan berfatwa orang tersebut harus diminta taubatnya. Jika orang tersebut taubat, mengakui bahwa saya salah, puasa Ramadan tetap wajib, puasa Ramadan rukun Islam, maka bisa diterima taubatnya. Tapi kalau orang itu kekeh tetap mengatakan tidak wajib, puasa Ramadan hanya di zaman Rasulullah, puasa Ramadan saat ini bukan lagi kewajiban, maka hukum Islam adalah qutil. Apa itu? Dibunuh. Ma'azirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya keagungan dari puasa Ramadan ini, sehingga Islam pun tidak seremeh itu membahas Ramadan. Dari awal sampai akhir Rasulullah SAW menggarisbawahi terkait dengan ibadah ini. Dari permulaannya Rasul sampaikan sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Ketika kalian berpuasa dimulai dari ru'yah hilal. Ketika mengakhiri Ramadan dengan ru'yah hilal Syawal. Maka dari sini kami mengajak kepada segenap muslimin wal muslimat untuk menyemarakkan tahun Qamariyah, kalender Hijriyah, yang diawali dari Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan, dan itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri 12 syahran. 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Yang dimaksud yaitu Qamariyah. Maka jangan kemudian kita berbangga dengan kalender Masehi, Miladi. Bukan kita melarang, tidak. Tapi jangan diutamakan melebihi keutamaan kalender Islam, yaitu Hijriyah Qamariyah. Coba Ramadan, kita memakai apa? 1 Ramadan atau 13 April. 1 Ramadan ya. 13 April menyesuaikan. Lah, Rasulullah SAW mengambil saksi untuk penentuan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala, itu harus seorang muslim yang baligh dan adil. Apa artinya adil? Yang taat terhadap agamanya. Taat terhadap agamanya. Jadi nggak sembarangan. Anak kecil bisa menjadi saksi hilal? Nggak. Orang kafir apalagi tidak boleh. Tidak diambil persaksian dari orang-orang kafir. Bahkan dinukilkan dahulu ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan, ra'aitu hilalan ya Rasul, sesungguhnya aku melihat hilal.
Kemudian ini orang Badui. Maka kemudian Rasul bertanya, "Atasyhad alla ilaha illallah?" Orang Badui ini menjawab, "Na'am." Mengakui, bersaksi terkait dengan isbat bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul tambahkan lagi, "Wa tasyhad anna Muhammadar Rasulullah?" Dan engkau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Orang itu juga menjawab, "Na'am." Iya. Berarti dari syahadat keduanya, syahadat isbat Allah, menafikan kemusyrikan, dan juga isbat mengakui dan mengimani Muhammad adalah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menilai orang ini beriman, orang ini muslim. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakrin, "Adzin finnasi," besok sampaikan kepada manusia bahwa besok kita berpuasa. Berangkat dari apa? Ru'yah hilal orang Badui ini. Selagi dia muslim, beriman, dia terima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa di bulan Ramadan mulai tahun 2 Hijriah itu. Nah, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memberikan penjelasan terkait dengan ayat dari kutiba alaikumusiyam ayyamam ma'dudat faman syahida minkumus syahra falyasum, itu menunjukkan tahapan berpuasa. Berangkat dari ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Uhillas siyam thalatha marahil." Jadi dihalalkan, artinya diwajibkan untuk berpuasa dengan tiga tahapan. Tahapan yang pertama Syekh Shalih Utsaimin yaitu bitakhir, dengan pilihan. Ini puasa pertamanya Rasul dan para sahabat. Apa maksudnya pilihan? Yang mau puasa silahkan, yang nggak mau puasa boleh tapi membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Siapa yang kuat tapi tidak mau puasa, boleh tapi wajib membayar fidyah. Itu tahapan yang pertama. Tentunya kita nggak boleh melakukan hal ini. Kita kuat, kita bermukim, tidak sakit, tidak safar, dalam kondisi bukan haid, dalam kondisi tidak hamil, menyusui nifas, maka wajib untuk melakukan puasa. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka tahapan yang pertama dihapuskan. Siapa saja yang melihat hilal wajib untuk berpuasa. Siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, yang penting sudah balik, bermukim, ya, siapa saja. Yang diperbolehkan untuk tidak yaitu yang lansia, orang yang sakit, orang yang musafir, ya. Kenapa? Diminta untuk fa'iddatum min ayyamin ukhar, untuk mengganti di hari-hari selain bulan Ramadan. Ya. Kemudian malamnya itu tetap tidak boleh berhubungan suami istri. Sampai kemudian turunlah firman Allah, "Wahilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum." Dihalalkan di malam bulan Ramadan untuk seorang suami mendatangi istrinya. Maka ini tahapan yang ketiga, puasa yang dikenal sebagaimana kita mengenal sampai hari ini. Sehingga dari penjelasan-penjelasan dan pendalilan-pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin menunjukkan bahwa tidak ada keraguan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib dan termasuk rukun Islam. Siapa yang melakukannya, kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat dalam kebaikan, orang-orang yang istilahnya as-sam'u wa ta'ah di dalam syariat Allah dan Rasulnya ini. Dan barang siapa yang belum tergugah untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, semoga Allah bukakan hidayah, Allah bukakan petunjuknya, dan di antara perantara petunjuk itu kita selaku orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.